Halo sobatku, selamat datang kembali dari Ilmu Alamiah Kakek yang membahas soal sawit, soal bagaimana caranya, bagaimana merawatnya, dan bagaimana menghemat dana untuk merawat, dan hematnya itu adalah sehemat-hematnya. Mari kita bahas ya sobatku. Halo sobat semua, sawit adalah tanaman yang dibudidayakan di Indonesia dengan cara tradisional kebanyakan ya. Namun ada juga dengan cara-cara yang memang full dengan perawatan maksimal ya. Tapi kebanyakan di masyarakat, dan saya akan berbicara kepada masyarakat awam, bukan pada masyarakat bonafit. Orang-orang bonafit minggir dulu. Ini mau bicara soal orang-orang kita, orang-orang biasa. Ini cerita nyata ya sobat ya. Dulu waktu kami datang ke Riau ya, kebetulan saya kan berasal dari Medan atau Sumatera Utara. Itu cita-cita saya datang ke Riau adalah untuk membeli ladang ya. Karena di Riau kan pada saat itu masih murah, per hektarnya dapat 400.000 di tahun 90-an gitu sobat ya. Dan ternyata sesudah saya beli, saya tanami, bibitnya ya nggak tahu asli atau tidak, ya pakai bungkusan gitu ya sobat ya. Dengan semangat 45, semangat yang menggebu-gebu di kala itu, saya langsung babat hutan-hutan kecil. Karena walaupun ada batang karetnya dulu di sini, itu hutan-hutan kecilnya juga banyak, kayu-kayu yang sebesar-besar paha itu banyak ya sobat. Dengan semangat 45 saya kerjakan sendiri, tidak ada bantuan dari siapapun, dan luasnya itu sekitar 4 hektar waktu itu. Setelah selesai, maksudnya begini, sebelum saya membabat ya, sebelum saya membabat itu saya fokus membuat pembibitan sendiri dulu ya. Dan itu bibit itu saya beli udah pakai bungkus, udah dikemas bagus, itu berasal dari Medan dan sengaja saya bawa ya. Dan saya perhitungan waktu itu saya bawa 2 bungkus, 1 bungkus karena 350 butir di kala itu ya. Jadi saya bawa 2 bungkus, udah cukup lah gitu kan. Saya buat bibit dulu, saya semai bibit dulu, setelah itu baru saya membabat. Setelah saya selesai membabat, bibit belum juga besar ya, karena sebulan itu selesai saya buat pembabatannya. Namun sebelum 1 bulan saya membabat hutan itu, saya menanam sayur-sayuran dulu ya, sekitar 2 rantai gitu ya, untuk keperluan dapur gitu ya, dan untuk tengok-tengokan di dekat-dekat gubuk saya gitu. Setelah selesai saya babat waktu itu, kan belum dilarang kalau yang membakar hutan itu ya, atau membakar ladang itu dulu belum dilarang di tahun 90-an, atau larangan itu nggak seperti sekarang lah gitu kan. Jadi saya bakar, setelah saya bakar saya tanam padi. Nah 6 bulan kemudian, kebetulan kan padi itu padi darat ya, padi darat yang 5 bulanan panen gitu kan. Jadi setelah 6 bulan kemudian saya panen padi, cukuplah stok untuk makan kala itu panen padi itu kan. Setelah panen padi, bibit pun udah besar, bibit pun sekitar udah 8 bulanan waktu. Jadi setelah panen padi langsung saya tanam sawit, dan di sela-sela sawit itu, di sela-sela bekas tanaman padi, di tempat bekas tanaman padi, di sela-sela sawit itu saya tanam palawija lagi, yaitu jagung waktu itu ya, plus kacang tanah gitu. Ternyata jagung dan kacang tanah itu sobatku sangat miris. Kenapa itu? Hama di sini nggak kira-kira sobat, hama babi, hama monyet. Kalau padi hama burung. Masya Allah, kalau waktu itu sampai terbirit-birit saya menjaganya. Jadi udah gitu sekali lah saya tanam jagung, dan sekali
dan sebagiannya kacang tanah, dan juga berhasil kedua-duanya, walaupun hasilnya itu ya kongsi-kongsi lah sama hama gitu kan. Nggak apa-apalah, hitung-hitung sedekah gitu, panen. Dan sawit nggak terasa udah besar, karena kalau ditanam palawija sawit itu terpelihara, dia cepat besarnya. Mau saya tanam kacang yang kedua kali udah banyak akar yang merubung itu kacang, karena saya tanam kacang tanah ya kan. Waktu itu saya tanam kacang tanah, banyak akarnya yang merubungnya, sehingga bingung mananya, terpaksa pakai cangkul gitu kan. Tapi sawit waktu itu sekitar 1,5 tahun ya, udah ada juga yang berbunga. 2 tahun sudah mulai panen walaupun buah pasir. Karena itu tadi sahabat ya, perawatan walaupun nggak pakai pupuk apa-apa, tapi karena dia bersih, sawit ini mudah. Sawit ini sebenarnya mudah tumbuh karena akarnya itu menjalar merajalela lantar kemana-mana. Jadi udah berbuah pasir, mulailah di situ dapat hasil, walaupun yang nggak seberapa lah ya. Makan pun kurasa belum cukup ya, karena sawit 2 tahun ya seberapa lah, mungkin sekepalan tangan, itu sebagian juga belum berbuah gitu sobat ya. Jadi disingkat ceritanya, setelah sawit itu besar, saya harus ini sobat, harus disiplin merawatnya ya. Jadi waktu itu kan saya mengutamakan beli pupuk gitu kan. Di dalam waktu mulai sawit umur 2 tahun itu beli pupuk gitu kan, tapi kok pupuk makin lama makin mahal gitu. Jadi saya punya inisiatif untuk mengikuti cara-cara tradisional yang diajarkan oleh kakek saya dulu. Nah, dengan cara apa itu? Oke saudaraku ya, dengan video yang lain nanti kita bahas dengan cara apa itu, dan saya akan mempraktekkannya, saya akan menunjukkannya. Untuk kali ini sampai di sini dulu video kita ini, dan nantikan sambungan video berikutnya. Udah mau maghrib sahabat ya, kera masih berkeliaran juga. Kapan dia tidurnya, di mana dia tidurnya tuh. Ini adalah kera putih ya, tapi yang ekor panjang nih ya, kera abu-abu, bukan kera putih, kera abu-abu yang ekor panjang. Dia ini kurang lincah ya dibanding kera yang putih. Dia hanya sebentar lompatannya, nanti dia